Pemirsa, akibat kemarau yang terjadi sebulan terakhir, 7 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kekeringan. Sumur-sumur penduduk mengering. Sebuah ironi di wilayah yang disebut sebagai kota hujan. Warga desa Rancabungur, Kabupaten Bogor ini menunjukkan sumurnya yang mengering ke kepala desa. Iya, seminggu. Udah, paling dapat satu. Sudah sebulan hujan tidak turun di kawasan ini. Ada puluhan sumur yang airnya surut. Padahal penduduk di sini mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, emang segini. Ini juga buat yang kemarin baru diambil. Keringnya udah lama? Iya. Berapa minggu? Udah, dari sekarang. 2 minggu ini udah kering. Udah kering? Iya. Kenapa? Gara-gara ini, cuaca? Cuaca. Nggak aneh bagi saya. Kalau nggak hujan di sini mah nggak ada air? Nggak ada. Tapi itu dapat nampung dari mana? Tadi subuh. Oh, subuh, ya udah. Makanya saya nggak ambil tuh. Dari pemeriksaan didapatkan informasi ada 4 RW yang terdampak kekeringan di desa Rancabungur. Di desa Rancabungur sudah hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Sebulan kekeringan warga terutama di 4 wilayah RW. 4 RW? Ya 4 RW. RW 4, 5, 6, dan 7. Lalu berapa rumah tuh Pak? Kira-kira? Cukup banyak, sekitar 1.500 rumah. 1.500 rumah, kekeringan semua tuh? Kekeringan ya. Terus upaya apa yang dilakukan oleh desa? Kita kemarin tertanggal 1 Agustus mengirim surat ke BPBD Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Terus? Upaya untuk mengirim air bersih kepada wilayah yang terdampak. Demi mengurangi penderitaan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan sebanyak 210.000 liter air bersih ke 7 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Warga langsung menyerbu bantuan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Dua pekan tidak turun hujan di kawasan Puncak Bogor mengakibatkan ketinggian muka air atau TMA Bendung Katulampa saat ini berada di titik nol. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan ekosistem di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung jika kekeringan ini terus terjadi. Saat ini hanya debit air Sungai Ciliwung yang mengalir ini hanya berkisar 200 hingga 300 liter per detik yang biasanya dalam kondisi normal ini mencapai 2.000 liter per detik. Curah hujan yang terjadi pada hari Rabu kemarin hanya 1 mm saja dan hal ini tidak mempengaruhi kenaikan tinggi muka air. Hujan lama tidak turun di Bogor. Akibatnya Bendung Katulampa pun mengering pada saat ini. Seperti apa kondisinya? Ada rekan kami Usep Saripudin akan mengabarkan langsung dari lokasi Bendung Katulampa. Usep, kondisinya masih berada di titik nol hingga siang hari ini? Ya, Alfat dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Bendung Katulampa saat ini masih tetap berada di titik nol. Airnya tidak bisa melintasi atau limbahnya tidak bisa melintasi pintu ukur. Istilahnya sehingga tidak diketahui berada di ketinggian berapa atau TMA-nya berapa. Karena airnya memang tidak bisa, limpasannya tidak bisa melintasi dari pintu air tadi. Biasanya dalam kondisi normal itu 1.000 sampai dengan 2.000 liter per detik. Sekarang ini hanya 200 sampai dengan 300 liter saja per detik. Itu pun Anda bisa saksikan sendiri di belakang saya maupun di layar Anda saksikan itu sama sekali kering dan tidak ada air yang masuk ke wilayah Jakarta. Dan ini hanya limpasan kecil saja. Lalu kemudian ini diakibatkan oleh tidak adanya hujan di kawasan Puncak sudah 2 pekan ataupun lebih. Dan menurut tadi saya sempat bincang-bincang dengan salah satu pakar ilmu lingkungan, Dr. Budi Susatyo, dosen program ilmu lingkungan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kata beliau ada pola curah hujan, kemudian juga perubahan iklim dan juga penyusutan dari luas daerah aliran sungai atau das. Itu salah satu penyebab yang terjadi kekeringan yang terjadi saat ini. Dan ini baru paling tinggi kekeringan yang terjadi semenjak 2 atau 3 tahun terakhir ini. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Dan memang
Anda bisa saksikan sendiri tadi di Kabupaten Bogor sudah memang terjadi kekeringan. Di salah satu kecamatan misalnya di Rancabungur kemarin ada 1.500 rumah yang sudah sulit mencari air. Bahkan kepala desa setempat meminta langsung kepada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dikirim air. Kemarin baru dikirim 5.000 liter dan itu pun berebut, tidak semuanya kebagian. Karena memang sekarang ini sudah 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yang mengalami kekeringan. Bahkan di antara mereka ada yang kesulitan mencari air minum yang bersih. Mereka ada yang juga terpaksa harus jalan kaki sejauh 1 kilometer untuk mendapatkan air untuk kehidupan mereka, baik untuk cuci piring, cuci baju, maupun untuk kehidupan lainnya. Demikian Alpat sementara. Ya, Usep, dengan adanya kekeringan di wilayah kabupaten dan dikatakan, apakah juga berdampak ke kondisi di wilayah kota? Untuk wilayah kota sendiri, ekosistem yang tentu saja pasti terganggu. Ada beberapa di antara mereka yang memang menggantungkan hidupnya terhadap aliran Sungai Ciliwung ini. Di antaranya ada juga yang mungkin mereka ada yang memelihara ikan misalnya. Dan itu pasti akan menurun, ada namanya istilahnya karamba begitu. Jika itu masih ada dan itu pasti akan mati. Terutama wilayah kota yang melintasi kawasan sebelum Kebun Raya. Itu ada kampung namanya Pulau Gelis, di sana memang sangat ada juga Layung Sari, maksud kami ada juga daerah-daerah lain di wilayah sekitar. Sukamulia misalnya itu dilintasi oleh Sungai Ciliwung dan itu pasti akan sangat terdampak sekali untuk kehidupan mereka karena memang ada yang masih bergantung kepada Sungai Ciliwung. Demikian Alpat. Baik, Usep Saripudin mengabarkan mengenai kekeringan yang terjadi di kota hujan di Bogor, Jawa Barat.